Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Idon Brandon Anthony, NIM 1731 502918. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tata cara penyusunan karya ilmiah. Di sini saya diajarkan oleh dosen Dr. Bapak Mabrur Taufik SAG SEMM. Skripsi, karya ilmiah tertinggi dalam jenjang akademik seseorang untuk memperoleh derajat keilmuan dalam program S1. Tesis merupakan karya ilmiah yang dikerjakan untuk memperoleh derajat keilmuan dalam program S2 sehingga memperoleh gelar magister atau master. Sedangkan disertasi jenjang S3. Karakteristik. Di sini ada karya ilmiah yang dihasilkan dengan pendekatan metode ilmiah. Studi yang dilakukan sudah dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Temuan yang dihasilkan diharapkan merupakan pengembangan dari yang sudah dilakukan penelitian atau suatu temuan baru. Dalam perancangan, pelaksanaan, dan penulisan hasil penelitian, untuk skripsi seorang mahasiswa dibimbing oleh suatu komisi pembimbing. Terdiri dari 2 orang, pembimbing materi dan pembimbing teknis. Proposal penelitian untuk skripsi disampaikan secara jelas, minimal berisi kata latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis, metode penelitian, rencana sistematika penulisan, serta daftar pustaka untuk membantu kelancaran penelitian, dan dapat ditambahkan dengan jadwal atau rencana kerjanya. Proposal penelitian untuk penulisan skripsi diajukan sesudah menyelesaikan seluruh ujian mata kuliah. Mahasiswa mulai penelitiannya sesudah proposal penelitian disetujui oleh komisi pembimbing atau ketua program studi. Proposal ini dipresentasikan dalam ruangan yang dihadiri oleh mahasiswa lainnya. Di sini ada susunan pencakupan proposal. Bagian pembuka, lembar judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, tabel, dan daftar gambar. Susunan dan cakupan isi skripsi. Bagian pembuka, yang pertama halaman sampul, yang kedua halaman judul, yang ketiga halaman pengesahan, yang keempat ringkasan atau abstraksi, yang kelima lembar keaslian skripsi jika diperlukan, yang keenam lembar ungkapan bijak moto jika diperlukan. Di sini susunan dan cakupan isi skripsi. Latar belakang, pemilihan masalah. Sebaiknya fenomena masalah dikupas dengan baik dengan menyajikan informasi data yang akurat. Perumusan masalah. Uraian identifikasi atau spesifikasi masalah yang menjadi pokok bahasan dan dapat disusun dalam bentuk kalimat tanya. Jadi beberapa pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Tujuan penelitian. Uraian apa yang dilakukan atau diperoleh dalam skripsi ini berdasarkan masalah yang dirumuskan sebelumnya. Kegunaan penelitian. Manfaat hasil penelitian yang diharapkan. Misalnya untuk perkembangan teori dan penerapannya pembuatan kebijakan atau institusi tertentu. Tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Yang pertama, tinjauan teori-teori. Uraian teori dan konsep yang relevan dengan masalah yang dirumuskan, termasuk membahas kontroversi antara teori atau konsep jika ada. Jika cukup kompleks, bagian tinjauan teori ini dapat terdiri dari beberapa subjudul.
Yang kedua, penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya untuk masalah yang sama, relevan saja. Kerangka pemikiran disusun relevan dengan identifikasi masalah. Dapat disajikan dalam bentuk flowchart atau model verbal matematika atau statistik yang mengungkapkan rumusan masalah lebih jelas serta pemecahan masalahnya atau keterkaitan dengan semua tujuan penelitian, sehingga memudahkan menyusun metode penelitian. Hipotesis, uraian perumusan masalah sementara mengenai permasalahan berdasarkan landasan teori atau konsep yang hasil penelitian terlebih dahulu yang relevan. Di sini ada waktu dan tempat. Yang kedua, sumber data, primer atau sekunder. Yang ketiga, rancangan pengumpulan data, populasi atau sampel, unit observasi dan variabel-variabel yang diamati, survei percobaan, variabel dan diferensiasi operasional, instrumen penelitian, kuesioner wawancara, observasi dan alat, serta teknik analisis. Sebagaimana dinyatakan di awal bab ini bahwa skripsi tesis atau disertasi merupakan suatu karya ilmiah, sehingga tata cara penulisannya harus terstruktur dan bahasa yang digunakan juga harus bahasa baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan EYD. Oleh karena itu, mahasiswa harus membaca pedoman penulisan karya ilmiah yang dibiasakan disusun oleh universitas atau komisi pendidikan masing-masing program studi. Presentasi untuk sidang. Seperti yang kita ketahui, presentasi skripsi berlangsung antara 10-20 menit. Dalam waktu yang singkat tersebut, kebanyakan mahasiswa sering merasa bingung dalam merorganisasikan materi. Ada 3 tahap yang harus Anda lakukan untuk membuat slide presentasi skripsi yang baik, yaitu membuat konsep presentasi, menyusun struktur presentasi, dan membuat desain slide presentasi skripsi. Membuat konsep presentasi skripsi. Konsep adalah sebuah gambaran tentang cerita, pesan, atau informasi yang akan disampaikan saat melakukan presentasi. Membuat konsep presentasi skripsi yang baik bukanlah pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan sebuah kerja keras dan kerja cerdas untuk bisa melakukannya. Caranya adalah dengan menuliskan poin-poin penting yang ada dalam skripsi Anda. Dan poin-poin itu harus mencakup alasan pemilihan judul, latar belakang, subjek, dan lain-lainnya. Kesimpulan dan saran rekomendasi. Lakukanlah ini dengan cermat supaya Anda benar-benar memperoleh gambaran ringkasan yang bisa mewakili keseluruhan dari isi skripsi Anda. Membuat desain skripsi. Setelah Anda memiliki konsep dan struktur untuk presentasi Anda, kini saatnya Anda membuat desain slide presentasi. Untuk slide presentasi skripsi yang perlu Anda kedepankan adalah kesederhanaan dan kejelasan, serta maksud setiap kalimat yang Anda sampaikan tidak boleh terlampau panjang, harus memiliki kalimat yang dapat dipahami. Sedangkan kejelasan maksudnya penggunaan latar belakang, warna, jenis, font, dan ukuran font harus mudah dibaca. Ciptakan kontras yang lebih baik untuk slide presentasi dan berikan penekanan pada konten yang akan Anda fokuskan. Kali ini kurang lebihnya, bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur, salam sejahtera.